Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari Kang Dedi, ini betul ini progresif sifatnya. Jadi kita berharap tentunya ya setelah kita melewati jalan yang panjang untuk mencari kebenaran ini, akhirnya kita sampai di titik ini, di titik bahwa kedua terdakwa yakni Yosef Hidayat dan Ramdhanu sudah diputus. Dan putusannya juga kita sudah sama-sama tahu, artinya tinggal kita melanjutkan proses yang sedang berjalan. Dari tadi fakta persidangan kan kita sama-sama dengar, kita pahami bahwa memang selain Yosef dan Danu ini ternyata ada 3 tersangka lain, yakni Abi, Arigi, dan Mimin yang saat ini statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama, begitu ya. Karena memang konstruksi pasalnya adalah 340 dijuntokan dengan 55 yang mensyaratkan turut sertanya beberapa pihak dalam tindak pidana pembunuhan ini, begitu. Nah, tahap selanjutnya yang harus diambil adalah bahwa setelah selesai putusan ini, kemudian harusnya nih penyidik gerak cepat nih. Harapan kita seperti itu, gerak cepat untuk segera mem-P21-kan atau melimpahkan berkas sekaligus tersangka ke kejaksaan ya. Bahwa dengan dilimpahkannya berkas, tanggung jawab kemudian beralih ke jaksa untuk melakukan persidangan, proses penuntutan ya. Terus kemudian jaksa nanti meminta kepada ketua pengadilan untuk digelar persidangan, begitu. Jadi tahapannya dari penyidik polisian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian tahap selanjutnya adalah proses persidangan. Nah, itu harapan kami bahwa ketiga tersangka ini setelah kemarin pra peradilannya ditolak, harusnya memang tidak ada lagi hal yang menjadi kekhawatiran atau hal yang ditunggu oleh penyidik untuk segera melanjutkan proses hukum ini, begitu ya. Karena ya memang jelas sekali pra peradilan ditolak, terus kemudian Danu dan Yosef sudah diputus, ya tinggal mereka bertiga, dan harusnya dan harapan kami penyidik gerak cepat untuk segera melimpahkan berkas perkara atas nama Abi, Arigi, dan Mimin ke kejaksaan, dan kemudian kejaksaan melimpahkan berkas ke kejaksaan ke pengadilan untuk disidangkan, begitu. Baik. P19 adalah koreksi dari berkas yang disampaikan ke penyidik ke kejaksaan, begitu. Nah, setelah P19 ini selesai, artinya P21 dinyatakan lengkap ya berkasnya, terus kemudian dilakukan tahap 2 penyerahan tersangkanya, begitu ya. Nah, saya tidak tahu yang kemarin itu yang menjadi not dalam P19-nya itu apa ya, yang menjadi poin pertimbangan hakim, pertimbangan dari jaksa untuk meminta kelengkapan itu apa? Apakah termasuk dalamnya putusan, menunggu putusan atau apa? Kita nggak tahu ya, karena yang tahu itu pasti penyidik saja, karena itu kan dokumen negara ya. Tapi ya memang sepengetahuan kami bahwa ketika berkas itu dikembalikan atau P19 pasti ada satu hal yang kurang, satu ada 2 hal yang kurang yang harus dilengkapi oleh penyidik. Nah, harapan kami juga setelah ada putusan ini menjadi penguat, karena di putusan itu terungkap semuanya fakta-fakta persidangan yang sudah menjadi dokumentasi hukum yang secara hukum legal formal itu sudah sah, begitu ya. Kenapa? Karena sudah diputus, begitu. Terlepas ya sebagai alat bukti, terlepas dari bahwa kemudian Joseph membuat langkah hukum lagi yakni banding, dan Danu kemudian pikir-pikir, itu menjadi hal yang menurut kami bisa berdiri sendiri, begitu ya. Artinya memang ketika sudah ada putusan harusnya menjadi penguat pihak kejaksaan, menjadi penguat pihak penyidik di kepolisian untuk melengkapi berkas yang kurang, terus kemudian kembali melimpahkan tahap P21 ini, kekurangan berkas ini ke kejaksaan, gitu loh. Bisa menunggu ini lengkap inkrah ya. Artinya untuk Ramdhanu sebetulnya inkrah, kalau Ramdhanu ini kan sebetulnya sebentar lagi ya, artinya hari minggu depan juga sudah selesai, sudah inkrah sebetulnya. Nah, kemungkinan mungkin yaitu momentum yang ditunggu oleh penyidik untuk melengkapi berkas itu, yang kalau ya dalam tanda kutip memang itu ternyata menjadi kekurangan bahan dari bukti atau petunjuk dari jaksa yang harus dilengkapi oleh penyidik, begitu.